Pasti, sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Akan Dr. Richard Mualaf. Aku harap ini jadi video pertama dan terakhir untuk pasti, sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Salam alaikum bismi Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan komentar dari adiknya Dr. Richard Lee ya, yang bernama David Lee kah atau bagaimana ya? Saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi dipanggil David ya. Teman-teman sekalian, karena banyak sekali yang berkomentar gitu ya, dan juga saya lihat banyak sekali yang kemudian menjadikan mualafnya Dr. Richard Lee ini untuk menyerang kekristenan kawan-kawan. Dalam dunia apologet itu ya, saya live ya di TikTok ya, itu komentar-komentar, kau Laskar kapan mualaf ya, Dr. Richard Lee saja mualaf, dia cerdas, dia begini dan begitu segala macam kawan-kawan ya. Jadi mereka berharap bahwa saya juga pun ikut mualaf dalam hal ini. Saya mau katakan ya, mulai sejak ini Anda nonton video ini sampai saya menutup mata kawan-kawan, saya akan mati di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bagiku menurut Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Maka baik hidup dan mati, saya ada di dalam tangan Kristus Tuhan saya. Jadi teman-teman sekalian, apakah kekristenan kaget dengan mualafnya Dr. Richard Lee? Enggak juga gitu ya. Oke, kita dengar, oh ya, Dr. Richard udah mualaf, oh, silakan ya kan, karena selama ini memang pergaulan dia ya dengan ustadz-ustadz ya kan, pergaulan dia dengan ya tokoh-tokoh agama Islam, ya udah mau bagaimana lagi, itu adalah pilihan. Tapi ingat satu hal, tidak ada halal darah. Tidak ada yang kemudian mengancam, tidak ada kemudian keluarga ya marah-marah lalu mau usir Dr. Richard ya atau seperti apa, tidak. Mari kita menyaksikan bagaimana kemudian respon keluarga daripada Dr. Richard Lee. Bahkan kemarin saya sempat tonton ya tentang istrinya lapang dada saja kawan-kawan. Ya semoga saja Dr. Richard Lee dengan agama barunya itu ya benar-benar lebih baik begitu ya, bukan justru nanti lain begitu ya. Nah baik, terus sekali kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh adiknya. Ya penjelasannya ada berikut ini. Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan bikin video untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang banyak banget nih. Ada yang bertanya dengan kuliah WA, DM, nanya ke istriku, ke asistenku, ke teman-temanku, apakah Dr. Richard mualaf? Aku harap ini jadi video pertama dan terakhir untuk mengklarifikasi ini. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mualaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena, kami tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing, termasuk urusan keluarga, urusan agama, urusan apapun pekerjaan, kita tidak saling mencampurkan. Tapi kita tetap satu saudara. Kalau kalian tanya, benar nggak sih itu? Aku pun tidak tahu dan aku pun tidak meniat mencari tahu. Walaupun kalau aku tanya beliau pasti menjawab. Tapi aku tidak bertanya sama sekali. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya melihat beliau sudah mualaf ya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih pasti. Sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Sedih nggak? Sedih. Tapi aku sebagai saudara beliau, aku mensupport dia apapun itu. Dari segi pekerjaan, maupun dia pindah agama, aku tetap mensupport dia. Karena apa? Dia sudah besar, Dr. Richard juga sudah berkeluarga, sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik. Aku sebagai saudara hanya bisa mendukungnya. Aku harap beliau bisa menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Oke, teman-teman sekalian, saya harus apresiasi ya respon daripada adik kandung daripada Dr. Richard Lee kawan-kawan. Itu ya, jadi dengan santainya, dengan dengan lapang dadanya gitu ya. Jadi nggak harus membenci kan? Inilah ajaran kasih kawan-kawan. Inilah ajaran kekristenan. Tidak perlu dibenci. Ya secara pribadi sedih ya sedih. Artinya kan yang tadinya kita dibesarkan bersama-sama, lalu pada akhirnya harus beda agama. Dan masih boleh-boleh ya, setelah sudah beda agama, itu tidak ada yang namanya, ya. Karena saya pernah hadapi kenal satu orang yang mualaf, lalu tidak lagi mau pakai piring orang tua, tidak lagi makan bersama dengan orang tua, tidak lagi ya masak bersama dengan orang tua. Itu ada kawan-kawan. Jadi dia siapkan punya dia sendiri. Kalaupun berkunjung dengan keluarga orang tua, waduh dia kasih jarak begitu ya. Ada orang-orang semacam itu. Nah ini yang kemudian yang dikhawatirkan saja oleh orang-orang Kristen ya, jika ada keluarga yang meninggalkan agama Kristen. Nah teman-teman sekalian, itu respon daripada keluarga. Dan tadi ya jelas ya, diakui juga oleh Bang David ini bahwa mamanya pun sedih gitu ya.
lalu istri Richard juga kemarin juga pun ya bahagia campur sedih gitu ya. Silakan saja, yang penting lebih baik ke depan kan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kekristenan? Apakah kemudian kita sepertinya dituduhkan itu Kristen merana ya kan, Kristen kehabisan persepuluhan gitu ya, gereja itu melarat ya kan, hilang persepuluhan. Waduh, tuduhan-tuduhan semacam ini teman-teman sekalian, tuduhan-tuduhan liar ya. Nah, saya akan respon dengan beberapa ayat firman Tuhan, kawan-kawan. Yang pertama-tama sekali saya sampaikan surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah teman-teman sekalian, dari ayat ini bahwa jelas bahwa ada pengajar-pengajar dan pendusta-pendusta yang akan menyesatkan, sehingga pada hari-hari itu akan terjadi murtad. Orang akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang dan tidak belajar dengan benar dan tidak hidup dalam firman Tuhan. Nah kemudian teman-teman sekalian, juga di dalam Ibrani, kawan-kawan ya, dalam Ibrani kita lihat kawan-kawan apa dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi teman-teman sekalian, yang murtad ya maka akan menanggung akibatnya, kawan-kawan ya. Ya, karena ketika keluar daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, itu pasti akan binasa kekal. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku. Maka di sini kita bisa belajar, kawan-kawan, dan kita menaruh iman karena pengharapan itu ada di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28 berkata apa? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi teman-teman sekalian ya, itulah harapan kita, harapan iman kita di dalam Kristus Yesus. Ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak akan dikecewakan. Kita akan dibangkitkan di akhir zaman, dan kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Nah teman-teman sekalian, secara pribadi saya sebagai tokoh agama, apakah kemudian saya rugi ketika si Dr. Richard meninggalkan Kristen lalu harus masuk ke agama Islam? Sama sekali tidak, dan tidak mempengaruhi tentang kebenaran Kristen, tidak mempengaruhi juga kemajuan kekristenan, dan tidak mempengaruhi kami untuk terus menyuarakan kebenaran, untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Teman-teman sekalian, doakan keluarga Dr. Richard Lee supaya juga mereka kuat dalam iman percaya, karena mereka beragama Katolik. Ya, kita berharap mereka dididik dengan baik oleh pastor-pastor sehingga kemudian mereka juga tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Dan apabila di kemudian hari mereka memang harus meninggalkan Tuhan Yesus, ya silakan. Itu adalah pilihan. Sekali lagi, di dalam kekristenan tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada yang namanya halal darahmu. Ya, teman-teman sekalian, itu dia videonya tanggapan dari keluarga Dr. Richard Lee ya, setelah beliau masuk Islam. Jadi sangatlah berbeda dengan agama sebelah, teman-teman ya. Kalau umatnya murtad, pasti dibenci oleh keluarganya, pasti diusir oleh keluarganya, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Kita doakan saja dokter ini ya. Kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan kita ya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Semoga kasih Tuhan Yesus menuntunnya kembali kepadanya, agar menemukan jalan yang benar dan damai. Tuhan Yesus memberkati.